Jangankan nubuatan-nubuatan dalam Alkitab, ya. Saudara, kalau saudara perhatikan, ya, memeriksa cerita-cerita, kisah-kisah di dalam Perjanjian Lama, ya, itu sebenarnya sangat apa? Bayangkan dari cerita itu, ya, cerita-cerita dan kisah-kisah di Perjanjian Lama itu kemudian kok bisa, ya, berkaitan erat dengan yang terjadi di Perjanjian Baru, saudara. Saya kadang-kadang sampai begini, ya, ini Alkitab kalau bukan Tuhan yang tulis, tidak mungkin jadi seperti itu, saudara. Tidak mungkin. Sementara para penulis Alkitab ini, penulis Alkitab, saudara, bukan cuma satu orang, ya. Kalau dihitung itu 40 orang, gitu, kurang lebih 40 orang. 40 orang, masa hidup mereka berbeda, toh, profesi mereka berbeda. Coba, toh, sekarang coba, ya, kita yang duduk di sini saja, ini sudah berapa generasi dan berarti ini berapa cara pikir. Ini kalau seandainya hasil dari khotbah ini disuruh tulis, pasti kalau Om O yang tulis baku beda dengan adik yang tulis. Baku beda ada yang brur yang tulis, baku beda. Belum lagi kalau perempuan yang tulis, beda. Nah, masa ini buku dari ribuan tahun sebelum Perjanjian Baru ada? Sebelum kisah Perjanjian Baru terjadi, kok bisa sama? Kok bisa sinkron? Ini apa sih bahasa yang bisa dimengerti? Nyambung. Bisa nyambung, coba, saudara. Nah, misalnya ini, ya, ini yang muncul soalnya, ya. Misalnya waktu Israel keluar dari Mesir, mereka lewati Laut Teberau. Itu bayangkan, saudara, itu Paulus tulis di 1 Korintus 10 ayat 2. Bayangkan. Dia bicara tentang baptisan air dikaitkan dengan peristiwa ketika mereka keluar dan melewati Laut Kolsom. Coba, itu sama dengan, ya, ini gambaran tentang baptisan air nanti Perjanjian Baru. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka harus melewati laut. Untuk menjadi pengikut Yesus, kamu harus masuk dalam air, dibaptis. Coba, itu 1 Korintus 10, coba deh. 1 Korintus 10 ayat 2. Itu, saudara. Itu, ya, itu contoh salah satu. Belum lagi kalau kisah tentang siapa? Tentang Yusuf, ya, Abraham dan Ishak. Loh, ya enggak, saudara. Kok bisa ini ribuan tahun yang lalu? Loh, kisah-kisah ribuan tahun yang lalu kemudian digenapi dalam Perjanjian Baru, itu ribuan tahun setelah peristiwa yang lama itu sudah terjadi. Ini kalau bukan Tuhan penulisnya, kalau bukan Tuhan yang mengatur perjalanan orang-orang itu, ya tidak mungkin kan kejadiannya jadi sama. Lalu masih ada orang yang tidak percaya kalau Alkitab firman Allah. Saya bilang ke saudara, Tuhan menggunakan manusia. Toh, yang menulis Alkitab kan manusia, saudara. Manusia yang ternyata digunakan oleh Tuhan. Itu sebabnya karena mereka digunakan oleh Tuhan, mereka tidak bisa menulis dengan sesuai dengan keinginan mereka, tidak bisa. Ya. Mereka menulis pasti itu digerakkan oleh Tuhan. Memang bukan diimlah. Bukan Tuhan mau suruh tulis misalnya ini.
Apa kata? Makin, oh dia bilang, makin bertambah banyak, bertambah. Bukan sama dengan orang di sekolah dulu toh, di imla kontorang tulis. Kan begitu ya. Tuhan taruh di hati para penulis dan mereka pun menulis. Mereka tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Bayangkan tuh. Ya. Baku beda tahun hidup. Kok bisa? Tulisannya bisa saling mendukung. Ya. Itu sebabnya waktu di perjanjian baru, waktu mereka hendak bicara sesuatu, kemudian mereka kaitkan dengan seperti Yesaya bilang. Seperti Yeremia bilang. Gitu kan. Kenapa? Karena persis peristiwanya. Nyambung. Gitu ya. Nah kalau itu bukan Tuhan, ya, saya bilang ke saudara, ini Alkitab ditulis oleh orang-orang manusia, tapi sebenarnya penulisnya adalah Tuhan sendiri. No? Jadi sebenarnya setiap kalimat, setiap kitab, ya, itu ada tanda tangan Allah di situ. Ada tanda tangan Allah di situ. Ya, coba lihat ya. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ya, waktu keluar dari Mesir, ada tiang awan yang mengikuti mereka. Lewat laut. Paulus menggunakan istilah dibaptis. Mereka dibaptis. Memang kalau saudara lihat perjanjian lama tidak ada peristiwa pembaptisan. Tidak ada. Tapi sekali lagi gambaran tentang pembaptisan ada. Dan sekali lagi ini bukan kesimpulan saya. Alkitab membuat kesimpulan itu. Nah bayangkan saudara kalau gereja masa kini kemudian bertumbuh dengan teologi dan doktrin-doktrin baru, baptisan tidak perlu. Coba, ini gereja masa kini justru. Sampai seperti itu saudara. Ini tidak bermaksud bicara baptisan loh. Nah kalau mau mulai dari sini kan, ya biarkan dia bicara. Biarkan dia bicara dengan caranya. Sesuai dengan keinginannya. Dan pasti tepat seperti yang kita harus dengar hari ini. Tuh ya. Belajar untuk percaya dulu ya bahwa Tuhan bekerja ya, dan waktu dia bekerja dia menyatakan kehadirannya. Tuh, saudara bayangkan ya, ini pekerjaan Roh Kudus ini untuk membuktikan kepada saudara bahwa Tuhan hadir di sini. Tidak selalu serupa tadi. Tuh. Kayak kita tuh bukan nyada baking soalnya. Kalau baking berarti mana-mana dia mau tuh. Saya kan tidak begitu. So, itu tidak selalu begitu. Kenapa? Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Tuh. Jangan kita pakai bilang bahasa roh, bahasa pakai sendiri. Dia suka tempo apa dia mau pakai. Itu kan bahasa roh itu anggap bahasa. Bahasa roh kapan? Waktu Roh Kudus bekerja dan dia mengaruhi. Makanya saya bahasa rohnya selalu berbeda. Kalau saudara taruh kira kalau mau rekam pasti beda. Jadi ya mau bilang bikin bagaimana itu? Saya bilang enggak kan saudara. Kalau sampai bahasa roh itu bikin kok cuma karang-karang sana ya. Coba mulia kalau saudara tahan itu. Berapa jam saudara mau tahan begitu? Ya. Paling 5 kali ulang dia stop. Kayak dia suka sendiri. Dia ceracau sendiri. Tuh. Tapi kalau itu bahasa dari Tuhan, sampai saudara mesti berhenti, yang mau tak berhenti. Sampai dia berhenti sendiri. Itu. Tuh. Nah itu saudara. Nah. Kenapa itu mesti jadi? Supaya saudara tahu Roh Kudus ada di sini. Itu.
Nah kalau saudara, begitu saja saudaranya tidak percaya. Oh, orang nanti kalau apa? Kalau ada orang mati bangkit baru orang percaya. Yesus bercerita tentang orang kaya dan Lazarus. Lukas 16. Oh, waktu orang kaya di neraka, di api, bayangkan saudara. Itu kan Yesus bercerita. Dia gambarkan di sana apa? Orang kaya itu melihat Lazarus di pangkuan Abraham. Dia bilang apa? Tolong Bapak Abraham, suruh Lazarus kasih ingat. Kasih tahu akang patape keluarga di rumah. Coba ayat 20. Kalau demikian bayangkan. Pertama dia bilang Bapak Abraham suruh Lazarus biar cuma ujung jari. Kasih bahasa akang kita pelida. Saudara terbayang enggak? Ini Yesus bercerita. Kalau yang bercerita saudara tambah-tambah. Yang bilang Yesus siapa di sini berani bilang Yesus tambah-tambah? Berarti kamu ada Tuhan lain. Kalau Yesus adalah Tuhanmu, kalau itu Yesus yang bilang, begitu tuh neraka? Lama-lama kok orang tak biasa kalau sudah di neraka tak biasa. Yesus salah bilang Kalau Yesus yang bilang saudara percaya deh. Di sana kamu meratap. Gigi gemertakan. Aus selama-lamanya. Oh Tuhan tolong. Semua yang orang pandang enteng di bumi. Kalau dibicarakan. Neraka tuh orang kok so tahu tuh neraka. Nah kalau saudara tahu tuh neraka. Saudara nyatakan making itu dosa. Kenapa kau berani melakukan dosa? Kenapa kau berani melanggar firman Tuhan? Kenapa? Kenapa berani tidak taat? Karena sebenarnya kamu tidak percaya kalau neraka itu ada. Orang waktu tidak percaya neraka itu ada sama dengan dia tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Kamu mesti tahu itu. Ya. Kamu tidak percaya kalau surga itu ada. Itu alasan ketidaktaatan. Alasan tidak takut Tuhan. Alasan tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tuh, itu alasannya. Saudara boleh bikin alasan sekarang macam-macam toh, tapi pasti itu alasan di dalam hatimu. Toh. Karena sebenarnya orang itu nggak percaya. Nggak percaya. Toh. Nggak percaya masa surga lebih begitu tuh. So tambah-tambah le koma. Toh. Udah masa le jutaan tahun, miliaran tahun kok orang ada di api terus. Udah berarti Tuhan betul-betulnya ada kasih. Itu kan pandangan manusia masa kini tuh. Itu orang Kristen yang bilang begitu. Bahkan pendeta tuh berapa bulan lalu tuh rame tuh Kristen progresif itu. Dia bilang apa? Kalau masih ada neraka kita nggak percaya itu Tuhan. Yang bilang siapa? Loh itu teolog. Tuh pendeta bego. Bilang begitu saudara. Kan Tuhan yang bilang, waktu kita tidak percaya firman Tuhan, kamu terbodoh di dunia. Jangan bilang kau jago bercerita. Oh kita jago berkhotbah biar le apa? Kamu tidak percaya firman Tuhan, maka kamulah orang terbodoh di dunia. Saudaranya tidak sekolah, tapi kau percaya firman Tuhan. Kamu orang berhikmat. Firman Tuhan kan bilang begitu. Orang miskin. Kalau dorang data, semua masuk di kelompok prasejahtera. Oh ini bilang, tapi menurut pandangan Alkitab, aku orang terkaya. Kenapa? Karena Yesus tinggal di dalamku. Gitu tuh. Jadi orang terkaya.
Terserah orang bilang, ini halu semua. Tuh, terserah. Yang halu trek siapa? Yang kan kalau sekarang, kalau semua sotutu, semua dibekukan, kok orang mau pi mana? Mau apa coba? Siapa sih ini paling kaya? Bayangkan kalau, oh Tuhan, bayangkan orang-orang kerja di bank. Paling kaya. Bayangkan kalau nanti lama-lama bank som tutu. Siapa tuh mau pi tahu? Kan begitu saudara. Dulu kalau semua tanggal 20, tuh, pokoknya tanggal-tanggal itu PLN sorame, tuh. Sekarang PLN sampai so balawa-lawa. Yang ada orang di situ. Kecuali mati lampu. Wah, mapam, Telkom, dulu jangan berani. Memang antri orang. Mau bayar apa? Mau bayar telepon, antri. Sekarang, coba sudah pilih Telkom. Yang kan jam kantor yang ada orang. Coba, ini kan orang yang tahu ini. Ini perjalanan ke sana ini apa yang akan terjadi setelah ini. Ya. Kalau semua dibekukan, bersaudara, kenapa kita kepala bank? Ya, mengerti lagi. Nanti saudara lihat, semua saudara posisi diganti, ada penggantinya. Belum lagi kalau robot-robot semua beraksi, ya. Biasa perlu 1.000 orang, sekarang 10 robot boleh. Ganti pangko, tuh berhenti semua, baru saudara bingung. Kurang mau garo-garo pasir. Iya saudara. Ya kan sekarang. Tuh orang di sini kasihannya ndak jabli itu dia robot pembersih. Sekarang banyak sekali orang pakai robot pembersih. Ini tahu kalau nggak salah ya, saya juga belum cek. Kayaknya murah saudara. Kayaknya murah ya. Saudara sudah ndak perlu bersih. Tuh kalau mau keluar kasih biar tuh robot berjalan sendiri. Dia membersihkan dan sungguh-sungguh bersih. Kalau saudara suruh saudara anak bersih bagaimana? Tuh yang dibawa kursi dia tidak peduli. Kalau robot sampai dibawa kolong koya dia masuk sama pokoknya. Tuh mana tuh dia boleh masuk kan dia masuk semua situ. Semua bersih. Tuh. No bayangkan saudara. Kalau hele bapel basuh sapu robot so boleh kalau saudara mbak apa? Coba ingat-ingat. Tuh baru bikin. Kok kita mau hidup bagaimana? Tuh nanti kita coba basuh sapu ya enggak. So ada robot. Tuh. Kalau robot semua bersih. Kalau angko, tuh, so sapu belum? Sudah. Tapi kenapa? Udah sadiki tuh abu yang tak. Justru dia kalau sapu dia suruh di bawah kursi. Tuh. Lebih baik beli jopa robot. Ini coba ini. Lebih. Ya kan? Oh kita sopir. Nah bayangkan saudara sekarang motor soalnya enggak usah ada orang antar, motor bajalang sendiri. Coba motor bajalang sendiri. No, oto bajalang sendiri. Baru saudara bingung. Tuh, saudara mau pesan in drive. Ya, kayaknya ada sopir. Lain jo. Coba saudara. Tuh, kong angkos sopir. Ya, berhenti kerja. Coba saudara. Tuh. Ada saatnya mau tidak mau. Saudara kan lihat sekali lagi nubuatan firman Allah. Semua genap. Baru orang bingung. Kan orang bajual di toko. Sekarang sadiki itu online. Lebih murah. Tuh. Nggak usah pi bacari itu orang. Kurang lihat di gambar. Nanti dong bawa akang. Setelah reken-reken kurang sama Jo. Oh sudah lebih baik beli Jo online. Nah, kan begitu. Coba. Ya ndak usah ada modal. Ndak usah beli siapkan barang. Tuh, sudah ada di situ. Bayangkan saya baca itu pengusaha-pengusaha online. Apa? Dorangnya ndak perlu ada tuh barang di situ. Kalau orang pesan baru dong mau beli. Yang kan kau cuma bilang nyandak pakai modal. Dong suruh tuh bayar dulu.
bayar dulu nanti atau sudah pokoknya dorang so pesan sudah, tak semua beli kong kirim. Ya enggak usah mesti puluhan juta, ratusan juta atau berapa. Sampai seperti itu. Baru saudara pusing. Kong torang dang mau baking apa? Bayangkan kalau nanti semua doi soalnya ndak usah taruh di bank. Soalnya boleh taruh di bank saudara. Saya mikir, Tuhan mau jadi apa? Ya. Bank soalnya ndak menerima tabungan uang. Kong bilang kata kalau siapkan emas, beli jo emas, nanti itu angko pedoi investasi di situ. Emas dorang so taruh pajak. Hah? Kong ya ilah. Kong di mana tuh tanpa simpang yang bagus? Apa di bawah bantal jo? Ya enggak. Kalau kok 200.000 boleh taruh di bawah bantal. Baru kalau barang 2M ber. Kalau toraka tuh 2 ember. Tuh, coba saudara. Ini coba. Saya begini. Aduh, Liano. Tuh hari vaksin belum jadi. Tuh, tunda dulu. Nah, sekarang saudara, bayangkan ini. Ini semua tuh yang mau jadi nanti sonim boleh babli. Sonim boleh bajual. Ya, kong bagaimana? Aduh Tuhan kok pasti mengerti pak kita. Pakai jo salah-salah, pakai jo tucap. Jadi salah-salah. Kong kita mau hidup bagaimana? Nanti saudara lihat. Belum lagi sudah lama-lama gereja-gereja iyo, aduh Tuhan kok salah ngoni pengertian salah ini tafsiran itu salah sudah. Gereja semua jadi pusat tanpa baca. Saudara lihat. Tuh hari kan begitu. Dalam hati saudara. Lihat. Habis dorang bilang begini dan begini begitu. Habis itu karena semua terdesak. Udah. Gembala so pakai mau bilang apa? Terpaksa gereja jadi pusat. Nanti semua orang yang melawang. Ngoni ini melawang pemerintah. Ngoni ini. Pusing saudara. Tuh. Ini keadaan masa kini. Ya. Tuh. Jadi saudara. Itu merindukan kedatangan Tuhan. Kasihan. Itu yang paling masuk akal sekarang. Bukan, ini kurang bicara-bicara. Loh, bagus dia datang sekarang. Loh, engkau ini mau sungguh-sungguh ya, tak tinggal no. Tuh. Oh iya, berarti orang bisa tambah hidup 20-30, 300 tahun dia bilang perlu pak angko. Masuk neraka. Tuh, orang sonda ada. Gitu kan. Berarti itu rembokan kita punya semua overngana semua. Indonesia for angko semua toh. Persiapan neraka kan. Ya, coba kok. Saya kalau lihat orang yang pandang enteng begini saya sedang hati. Dia pikir itu ini bagus edu. Yesus yang bilang. Yesus bercerita orang kaya itu menderita. Sampai mesti suruh. Bayangkan Lazarus kan orang kaya tahu sekali bakado dia. Tuh. Luka-luka kan? No. Bayangkan dia mau tunggu-tunggu makanan sisa dari meja orang kaya. Apa? Alkitab tulis. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Lukanya. Berarti kan orang kaya tahu sekali ya baluka. Mar waktu itu dia pikir, mar pasti kata kalau so di sorga tuh orang tuh Lazarus soalnya ndak baluka. Tuh orang kaya yang so penuh luka bakar. Suruhlah Lazarus toh. Basahi ujung jarinya kong kasih basah akang tapi ujung lidah. Saudara bayangkan itu. Toh? Sekali lagi ini Yesus bercerita ya. Kong, dia bilang apa? Sudah. Kalau ndak bisa, karena Abraham bilang, ndak bisa orang pejarak, ndak bisa ditempuh, ndak bisa. Toh? Dari sini ke sana ndak bisa, dari sana dari angko petampa mau kamari juga ndak bisa, jadi ndak bisa. Jadi Lazarus nih boleh pergi pangana.
ada jurang yang tidak terseberangi. Kong? Oh, kalau begitu ayat 27. Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya suruh jodang dia pergi papa pe rumah. Oh, terlambat bersaksi. Oh, coba kok jangan terlalu keras. Kurang kasih ingat neraka lah. Kurang kasih ingat bertobat lah apalah. Oh. Jadi aku nanti mau bersaksi kalau sudah mati. Coba ini. Kasihan. Aduh. Kalau begitu suruh nih Lazarus bangkit. Tuh. Pokoknya kasih tahu Pak orang-orang di rumah. Tuh. Selama ini kan kau nyak peduli tuh kau pe anak mau masuk gereja kayak nyanda. Ya. Mau dengar firman Tuhan, mencintai Tuhan atau tidak. Kau tidak peduli. Nanti menyesal kalau lihat dia orang di neraka. Nanti menyesal baru orang, duh begini kok, duh kasih yang tapi anak sayang. Duh dia pasti ikut pak kita. Sedang kita nyak terlalu jahat, masuk neraka apalagi dia. Itu baru aku bingung. Tuhan salah. Dia ada ulangan jadi ini boleh datang. Oh kasih. Ulangan mau masuk surga. Angkat saudara. Coba. Dari dulu saya anak pendeta. Coba. Nyandak jadi sekolah so. Coba saudara. Saya bilang ke saudara coba. Juara ini. Juara di kelas. Kau apa? Saya nyandak pergi sekolah. Jadi sekolah. Jangan ulangan. Bikin PR. Kok nyandak pergi ibadah. Loh. Kalau mami pergi ibadah tuh orang semua pergi ibadah. Tidak ada cerita tinggal di rumah. Coba. Sudah judang ses. Nah ini anak-anak. Yang tidak bertumbuh di dalam gereja. Saudara. Saya mendengar kesaksian dari sekarang mereka sudah jadi pendeta. Mereka bilang dulu orang ini baking PR di gereja. Kenapa? Karena orang mama masuk gereja. Orang yang ada alasan mau bikin PR ini enggak. Bawa angkot PPR. Nanti baking di gereja. Dia bilang saya tidak pernah tahu kalau kemudian ternyata saya menjadi hamba Tuhan. Ya. Setiap hari itu pekerjaan dan kegiatan kami. Coba. Jadi ini bukan berlebihan saudara. Kalau sakit, bayangkan nih anak-anak ini. Sakit dia peluk-peluk bawa ke gereja. Yang tidak ada. Ibu gembalanya tidak datang dari anak-anak ada sakit. Nah, ada di sini kan itu sama sekali ya. Bayangkan ini anak-anak 30 tahun. Coba. Jadi kan ini bukan cerita karang dari mana. Saudara semua tahu tuh, panas keras Jabawa. Nah, waktu adik tuh sakit lumpuh itu bayangkan jo saudara. Mau kasih mandi pada dia susah. Toh, mau kasih baganti susah, bayangkan. Kalau semua mau bilang bayangkan, dia kan kaki mana dek tuh yang tidak bisa kasih tre kotek dulu. Kaki kiri, tidak bisa kasih tre. Jadi dia kaki kan tak begini saudara. Ini mau cari celana, mau beli celana coba. Mau DP ukuran bagaimana? Mesti ukur DP ini mesti tak masuk ini, tidak bisa diluruskan. Coba, begitu saja sulit sekali. Dia tiap kali mau cari DP celana, bingung orang mau cari. Kau mau bawa dia pergi gereja? Setempo apa salah satu tinggal kau karena mau jaga pada dia? Itu bukan cerita. Saya pikir kalau dari dulu orang pakai alasan, ini anak mungkin selama mati. Bukan cuma nyandak bajalang, selama dia mati. Tapi karena orang tua tidak pernah ada alasan. Toh, kalau Tuhan dia terutama biar orang mati. Nah ini dia berhasil. Jangan nanti terlambat kalau sudah di neraka saudara. Terlambat bertobat, terlambat bersaksi dengan semua keterlambatan. Nanti menyesal kalau sudah mati. Sekarang DP waktu.
Toh? Kamu masih hidup, masih bernafas, bersaksi. Itu gunanya kamu menjadi murid Yesus. Toh? Jadi murid, Tuhan belum ambil pulang. Kamu fungsinya masih ada di bumi, bukan formoba FB, bukan formoba Instagram, bukan. Apalagi di Instagram tidak jadi saksi. Apa? Orang masih tambah 1 hari untuk memuliakan Tuhan, untuk lakukan yang kemarin aku tidak bisa bikin. Tuh fungsinya. Hah? Mengapa kita masih bertambah 1 hari? Mengapa kita masih bertambah 1 hari? Coba. Tuhan dah tambah orang sampai umur bukan untuk apa, saudara? Saudara belum pernah menghasilkan buah. Coba. Diberi kesempatan untuk berbuah. Coba. Dengar anak-anak, ada saudara anak-anak. Saya sampai bukan main anak-anak yang mau mengasihi Tuhan. Tuh, dari SD kelas 5 so bersaksi di sekolah. Hah? SMP so mulai bikin persekutuan doa di sekolahnya. Coba, anak-anak Indonesia, saudara. Kok ini oma dan opa bodoh amat. Coba, saudara. Sekali lagi kalau ini Yesus bercerita, dia tahu apa yang terjadi di sorga dan apa yang terjadi di neraka. Dia tahu. Oh, Bang, ada lagi dek. Ayat 28 apa dek? Sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Toh? Bukan cuma 2 orang dapat suruh melakukan sungguh-sungguh. Kalau saya suruh Pak Saudara sungguh-sungguh, saya mesti memberitahu sungguh-sungguh. Memberitahu sungguh-sungguh bagaimana? Ya begini deh bicara. Oh, ini. Saya pernah baca ada orang komen, ini khotbah atau marah-marah. Itu memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Masih ada 5 orang supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Hei, Yesus yang cerita. Ini kata perkataan orang kaya di dalam api. Orang bilang, nih pendeta ini salah, dia nih tahu teologi. Itu kasih yang belum neraka. Kok itu apa? Oh, itu Hades. Ya kan gitu tuh. Hades itu bahasa Greek, Yunani, ya. Kalau Ibraninya Sheol. Kong itu bukan neraka, cuma ada api. Mana-mana juga. Mau apa kek? Apa karena itu belum neraka kong senang. Itu tempat penderitaan ini. Kandati aus taruh jadi ujung lidah. Dia enggak suruh bawa kamari 1 yergen, enggak. Ujung biar cuma bayangkan saudara. Betapa menderitanya dia. Belum neraka. Aduh pusing. Jadi yang gue maksud apa? Itu kan. Saya tidak peduli saudara dengan teologi ini itu ini Alkitab sudah. Yesus yang cerita begini begitu no. Jadi lagi saudara ya. Mumpung orang masih hidup. Dapat suruh sungguh-sungguh artinya sungguh-sungguh. Bayangkan kalau ini harusnya ini perintahnya sungguh-sungguh. Kok kita cara menyampaikan kepada saudara.
Cuma baku-baku sedu. Lain kali mau suruh adek mau jemput sampai kita bilang, duh tadi lupa bilang pada dia, dek hati-hati nih. Dia kan dalam hati, ya biar dia bilang hati-hati, tetap saja kalau dia mau laju, tetap dia sunin tahu ini hati-hati kayaknya anda, sunin tahu. Tapi saudara tetap saja ada di hati begini, duh kita tadinya bilang hati-hati. Ceritanya kan karena sesnya ndak iko toh, jadi dan kita mesti bilang hati-hati nih. Toh sama saudara ya. Bro kalau baantar oto seolah-olah dia nih tahu baantar, kita bilang kiri kanan kanan. Bayangkan saudara kata begitu. Pakai main kang. Rupa dang lawang-lawang dang dia selama ini so baku tabrak deng siapa. Tuh ba. Tetap saja orang kan begitu tuh. Awas. Ya sudah, kita tahu kok. Tuh. So mau cabut nih SIM kalau angkut bilang begitu. Sama kena nyanda. So pertimbangan tepat tak. Nah, tak iyo lain kali saudara mau coba badiang, marinya mau tabadiang memang. Kita cek. Kita bilang, so manganto. Duh, boleh nih sampai ketemu bagu. Dulu almarhum saudara kandati itu kalau so model begitu kita semua pasang tuh lampu muka biar dia silau. Tuh. Kenapa? Karena pasang tuh lampu muka uang kita mau harga pada dia dan harga di jalan. Bayangkan ini, jangan sampai dia mengantuk tuh harga pada dia. Kok kita harga di jalan. Udah mampusing ses pokoknya tuh. Iyo tuh. Karena kalau so mengantuk bagaimana ini? Tuh. Ternyata waktu Pak Adek dulu ya memang ngantuk kok dia memang ngantuk. Tuh, langsung tubruk tiang listrik. Coba saudara tuh, ini fungsinya peringatan. Ya. Kayak Pak Gina mesti makan gula-gula, makan popcorn, ini popcorn pokoknya. Ya. Mesti beli itu milu tuh dia. Tuh, supaya bakunya kunyah jadinya nak mengantuk. Tuh. Kalau adik begini, mama, adik ini boleh berjalan pelan, semua mengantuk. Jadi adik mesti balaju. Nah ini, tuh orang yang duduk di dalam sokram, saudara. Tuh. Itu kan begitu, saudara. Coba bilang apa coba ini memang betul. Sana, dia dosa. Antar satu tangan. Iyo endo. Oh Tuhan tolong, semua tatubruk tuh orang. Ya, lain kali ses yang jabarem sendiri, saudara. Tuh. Kan begitu. Tambah lihat itu satu sana. Duh pertama kali titi antar saudara. Oh Tuhan, siapa dia? Tuh orang dapat rasa semua ciri dari jalan. Kok laju sekali lagi. Duh Tuhan. Tuh. Jadi dia memang berjalan betul-betul di pinggir. Pertama kali saudara gugup nih. Ini anak pegang ini langsung. Laju sekali. Konsentrasinya tidak pernah duduk di belakang. Karena dia antar kita kan duduk di belakang. Jadi posisi menentukan juga. Ya, waktu duduk di muka posisinya beda dapat lihat itu jalan. Dan waktu kita duduk di belakang dapat lihat orang semua tatubruk. Ini betapa pentingnya peringatan. No? Justru waktu orang badiang, nah itu awas. Tuh ya. Jadi betapa pentingnya peringatan. Orang tua masih hidup. Kalau begitu kamu harusnya masih berfungsi. Peringatkan anakmu. Selama masih hidup. Jangan tunggu nanti so di api. Baru mau kasih ingat. Kok mau kasih ingat bagaimana? Nah sekarang orang lihat. Keseriusan peringatan. Nah, orang lihat dulu. Ayat 29. Abraham bilang, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Ada Alkitab. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Tetap dia masih ada yang
ada apa? Ada argumen apa? Tidak Bapak Abraham. Ternyata dari dulu orang tuh so jago manyau. Oh, kasih tahu begini, dia, oh, nggak bisa begitu. Oh, kasih. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kalau cuma bahasa roh, nyanda ada orang percaya pendeta. Mesti tunggu orang mati dulu bangkit. Kalau yang ingus saja susah mau baik, dia nggak mau percaya. Kalau orang mati bangkit, baru orang percaya. Oh iya, nah coba, ya. Kong Abraham bilang apa? Kata Abraham kepada, ini orang yang keras kepala ini, tuh sampai sudah di neraka dia masih jabat perintah. Tuh apa? Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, jika mereka tidak mau percaya Alkitab, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Yesus membangkitkan orang-orang mati di depan mata orang-orang waktu itu. Kok bisa orang salibkan? Bukankah dia membangkitkan orang mati? Jangankan yang baru mati, Lazarus yang sudah membusuk, Yesus suruh keluar. Itu bukan cuma murid-muridnya ada di situ. Loh, orang banyak melihat. Kemudian orang-orang itu mungkin yang berteriak, salibkan dia. Bayangkan itu langsung. Saudara pikir, kalau seandainya kok Yesus batunjung kita baru percaya. Ya kasihan. Sejarah membuktikan, ditulis dalam Alkitab. Orang Israel melihat semua mujizat di depan mata mereka. Mulai dari sebelum mereka keluar dari Mesir. Mereka sudah lihat 10 tulah terjadi di depan mata mereka. Tapi kemudian waktu keluar dari Mesir, bajalang di padang gurun, dorang semua marah Pak Musa. Musa, kenapa nggak nasi bajalang di sini? Ngoninya ndak lihat, tuh hari 10 tulah. Ini anak Musa yang kasih berhenti. Nggak dipercaya. Musa tidak dipercaya. Berapa kali dorang semua punggu batu mau lempar Pak Musa? Sungguhkah kami dipimpin oleh Tuhan? Bayangkan ada tiang awan dan tiang api. Mau tunggu apa? Itu padang gurun. Padang gurun itu apa? Kalau siang panas sekali. Kalau malam dingin sekali. Itu padang gurun. Dan Tuhan lengkapi mereka dengan perlindungan. Siang-siang awan. Coba. Tuh orang tuh kalau bajalang lagi panas-panas begitu, kalau lewat di bawah pohon, memang dapat rasa semua parkir tuh oto. Tuh, karena panas sekali. Cuma begitu saja orang suka panasan. Bayangkan tuh padang gurun itu, panas minta ampun. Tuh. Kong ada awan iko-iko pada orang. Dorang kan jutaan orang. Jadi bukan 10 orang kong mau awan kacili jos tatu. Enggak. Itu jutaan orang. Berarti bayangkan tiang awan itu yang mengawali perjalanan mereka. Malam-malam ada tiang api sehingga mereka hangat. Tuh, kong apa le? Dorang sepatu. Nyandak pernah rusak, sudah itu nyandak pernah rusak. Bayangkan tuh anak-anak bertumbuh dari kecil sampai remaja, berarti dorang sepatu apa? Bertumbuh. Paku ikut dia nempel kaki. Mau beli sepatu di mana? Sepatunya ndak pernah rusak, kakinya ndak pernah sakit.
Jadi dulu waktu orang di padang gurun itu nyanda ada asam urat. Nyanda ada. Kok berapa tahun? 40 tahun. Oh, coba saudara. Orang pusing mau dengar. Mujizat. Tapi lihat, waktu mujizat itu terjadi setiap saat, akhirnya orang apa? Pandang enteng. Kata orang apa? Apa tuh mujizat? Saudara masih bernapas. Bernapas. Itu mujizat. So itu kemudian biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Tuh. Orang mesti tunggu lagi orang mati bangkit. So bilang akan kalau saudara ya sudah membiarkan apa? Ketidakpercayaan ada di hati nanti saudara lihat. Sampai hal terbesar pun jadi di depan saudara-saudara memang. Tidak percaya. Ini kalau saudaranya tidak peduli dengan Alkitab. No? Ada Alkitab yang saudara baca tuh lain. Padahal ini fungsinya luar biasa. Ini bukan cuma sekedar seperti fungsinya seperti makanan di dapur. Ini akibatnya kekal. Akibatnya kekal. Hidup kekal. Nah, orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saudara sedangkan bilang kekal, saudara anggap enteng ini kekal. Bayangkan kalau orang diajar jangan makan ini campur ini supaya engkau umur panjang. Tuh umur panjang tuh berapa banyak? Berapa panjang? Coba. Kalau saudara sekarang 50. No, kalau umur panjang tuh berapa panjang? Taruh jo nyandak 70, 80 jodang. Jadi berarti 30 tahun DP plus. Ini orang takut sekali. So hitungannya jangan makan gula. Supaya tak tambah umur. Tuh 30 tahun. Ini orang biar saya suka sekali. Oh itu bagula. Enggak. Biar dia suka sekali. Enggak. Terima kasih dari kita mau umur panjang. Sekarang dibandingkan dengan kekal. Kong perintah apa supaya saudara kekal? Aduh kasihan. Kong saudara baking ini. Atau ini yang orang sangat peduli, sangat takut. Orang mesti jaga nih doi ini. Orang mesti begini supaya orang hidup. Kasihan. No kalau rupa ini coba. Tuh semua dipajak. Dan pajaknya tidak main-main. Kok? Orang mau hidup bagaimana? Ini yang saudara dusuh. Ini yang merampas semua waktumu. Ini yang merampas semua perhatianmu. Ini yang orang anggap serius. Mana lebih serius dengan ini? Nanti kamu kekal di mana? Kekal di api atau kekal dengan Tuhan? Harusnya ini yang paling serius. Takut sekali makan ini, takut sekali begini, jangan orang sakit. Loh, itu cuma sakit di tubuh ini. Coba saya sering bilang dulu saudara, saya bilang, Pak Bro, oke Pak, mau hidup berapa lama? Berapa lama orang mau hidup? Biar kita makan ini. Asal kita makan ini for apa kok? Terus memangnya mau hidup berapa lama? Aduh siang kok ini orang sangat peduli, sangat takut. Kamu bukan murid Yesus. Kalau untuk mendapatkan dia, orang tak lalu banyak alasan. Alasannya apa? Alasannya untuk mempertahankan hidup secara fisik. Bukan alasan itu. Yesus bilang justru untuk dia biar mati. Apa masih ada alasan yang masuk di akal? Tidak ada harusnya. Kalau biar mati, kok apa masih ada alasanmu? Tidak ada alasan. Mati kan sudah itu yang paling alasan yang paling ditakuti sebenarnya. Tuh. Kalau yang paling ditakuti saja Tuhan bilang tidak usah,
Jangan kamu takut supaya kamu jadi murid. Kok masih ada alasan lagi? Jangan terlalu malam kalau ibadah malam. Kalau ibadah siang, jangan terlalu siang. Tapi kamu akan hidup kekal. Hidup kekal itu berapa panjang? Apa ada batasnya? Tidak ada batasnya. Kalau kita orang bicara tentang kekekalan, kandati biar sampai besok pagi harusnya. Tuh. Dan orang terlalu saudara. Ini pandang enteng terhadap kekekalan tuh luar biasa. Sekali lagi saya bilang ke saudara. Waktu orang tidak sungguh-sungguh, tidak serius kapan. Saudara, pandang enteng sekali itu dosa. Cuma itu le kok, cuma itu le. Padahal dia bilangnya cuma itu le, langsung keras. Tuh, sama dengan istri lo tuh, langsung keras. Tuh, kamu tidak mau menjadi garam, nanti jadi tiang garam. Itu kan, tuh orang kan disuruh jadi garam. Apa saja jadi garam? Orang berdampak kepada yang lain. Sikap kita, karakter kita, pilihan-pilihan kita. Tuh, membuat orang melihat Yesus dalam hidup kita. Begitu. Asal baku dapat yang orang, dia yang tidak ada cerita lain. DP cerita cuma bagaimana dapat doi, bagerap sana, bagerap sini. Tuh, akhirnya jorok. Itu kan. Yang tidak ada cerita tentang Tuhan. Nah, sementara orang kalau ya baca cerita yang seserona, ya sudah. Badiam gitu, orang dia badiam. Tuh, kalau ngoni sambung-sambung dia sudah 5 jam dia bercerita. Kayak apa? Dia berceritanya yang lain kali semua bercerita Tuhan itu. Semua bercerita sungguh-sungguh cari Tuhan lah begini lah begitu. Coba, padahal cerita seperti itu harusnya itu bukan cuma cerita saya. Orang bercerita semua itu, orang bertanggung jawab untuk bersaksi tentang perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Itu. Nggak usah nanti berdiri di sini. Saya melengkapi saudara. Saudara pergi sana. Di tempat saudara saya tidak mungkin datang. Orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang berjumpa denganmu, itu tanggung jawabmu. Kan begitu. So jadi saksi belum? Coba cerita tentang Tuhan atau apa cerita apa? Oke, pertama baca cerita cookies dulu. Mar orang yang DP hati pikiran dipenuhi oleh Tuhan. Saudara mau mulai dari cerita apa? Cerita konga. Tuh konga ini dulu DP harga. Akhirnya ada harga juga ke tuh konga. Udah. Lama-lama dia baca cerita ini. Iya mar kalau jadi konga di dalam Tuhan. Doh bahaya tuh orang. Doh Tuhan yang bilang. Tuh jadi gandum. Ini jangan jadi konga. Nanti dibakar. Nah ini mulai dari cerita apa? Cerita konga. Konga ini kau tong sapu kasih pak ayang, tuh kasih pak apa? Bokek boleh nak makan konga? Oh boleh kau tegang. Saya cerita konga, kaget sudah masa. Duh, begitu ke konga kang. Duh, memang orang kalau ikut Tuhan, Yesus bilang jangan sampai orang jadi konga. Kalau mulai kau mangana. Memang begitu kasihan. Itu soalnya ini cerita tentang kekekalan soalnya. Tuh, kekekalan itu bukan nanti 100 tahun kemudian. Kalau orang mati sekarang, kekekalan mulai dari sekarang. Aduh. Dan kekekalan ini yang tidak ada orang pandang serius. Kenapa? Dia pikir dia masih lama mau mati. Masih lama dia mau basa dia. Dia ingin tahu semua mati sekarang. Saudara. Tuh, sampai segitu maksudnya. Orang pandang enteng terhadap firman Tuhan. Begitu sulit kita untuk menjadikan dia segalanya. Jadi akhirnya sampai so bilang Yesus datang dan bilang kerajaan Allah so dekat. Bertobat jo.
Coba, ini cerita tentang orang kaya dan Lazarus ini, saudara. Ini mereka membicarakan tentang jangan sampai terlambat bertobat. Toh? Terlambat bertobat karena terlambat percaya. Terlambat yakin. Terlambat beriman. Nah, saudara paling suka kalau berdoa sekarang jadi sekarang. Nah, harus suruh berubah sekarang nih mau. Nanti Jo, pasti komang kita berubah. Udah suruh berubah sekarang, nanti berubah. Padahal semakin kita menunda, semakin orang membuang waktu untuk berubah. Kalau sesuatu itu serius, jangan tunda perubahannya. Sekarang berubah. Kayak apa? Itu serius. Toh. Kalau dengar situasi perang, waktu semua ada rudal kamari, udah langsung pemberitahuan sirene babunyi semua, suruh masyarakat yang ada di atas masuk ke lubang perlindungan. Kong, sebentar, orang melihat dulu tuh rudal. Nah, ada dapat suruh masuk. Oh, akhirnya enggak jadi kan? Akhirnya enggak jadi tuh rudal. Jadi setelah suruh masuk ulang disuruh mau. Mati no. Saudara, sekali lagi saudara, enggak ada yang lebih serius sebenarnya. Dari apa yang Tuhan nyatakan ini serius. Kenapa Yesus mesti baca cerita begini? Kalau seandainya cerita ini enggak serius, Yesus enggak usah cerita. Yesus tuh nyandak sama dengan orang saudara. Dia nyandak ada iseng-iseng. Nggak ada. Kalau dia mau baca cerita semua itu serius. Semua yang dia ceritakan itu serius. Akibatnya serius soalnya. Saudara lihat, waktu saudara membiarkan ketidakpercayaan itu menguasaimu. Saudara perhatikan ini. Kalau kau terbiasa untuk tidak percaya, akhirnya terbiasa untuk tidak taat. Akhirnya sampai hal yang paling membuat orang bilang, masa? Saudara tidak percaya. Sampai orang mati bangkit dan mereka tidak percaya. Kalau orang membiasakan diri, percaya untuk apa saja yang Yesus bilang. Saudara sedangkan cuma ingat itu apa, orang cuma ngarang itu dia bilang Tuhan semua datang. Orang yang terbiasa percaya dengan apapun kata Tuhan. Ya. Itu siapa yang bilang? Yesus yang bilang. Oh, kita komang kalau Yesus yang bilang, kita mau baking. Tempo apa baking? Sekarang. Coba dulu 2 Petrus tentang berita kedatangan Tuhan. 2 Petrus 3 ya. Coba dari ayat 9 tadi deh. Kalau ayat 8. Itu. Coba saudara lihat ini. Coba ayat 3. Ayo kita baca sama-sama. 3.
Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Pengejek-pengejek itu siapa? Orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jelas ya saudara? Saudara tidak pernah mengejek, tapi kau membiarkan hidup dalam hawa nafsu. Saudara adalah pengejek. Ejekannya apa? Coba lihat ayat 4. Kata pengejek-pengejek itu mereka siapa? Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mana Tuhan yang nak mau datang belum sekarang. Itu ya. Hati-hati dengan bilang, sudah kok usah bikin takut pada orang kok tentang kedatangan Tuhan. Justru harusnya itu kata-kata keluar dari mulutmu. Tuhan semua datang. Tuhan semua datang. Begitu. Mulai lagi. Kalau orang mau pergi nih, yes, apa saya semua bilang ini dia. Tuhan semua datang. Harusnya kata-kata itu sekarang keluar dari mulutmu. Tuhan semua datang. Ingatkan dirimu. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Coba, ya orang pada zaman Nuh itu toh, dia nggak percaya, cuma air masa air semua bikin apa tempat orang? Nyanda jada palia itu air yang mana toh? Orang kan begitu, ya. Udah nyanak mungkin kau main tiba-tiba. Orang kau masih ini nyanak mungkin kau mau longsor, ndak ada gunung dekat sini. Tiba-tiba tanah tuh tabla, baru kamu bingung. Nyanak ada gunung di situ, nyanak mungkin longsor. Iyo nanti tanah tabla. Oh iya, itu kau mangses di tempat lain, di tempat mana? Sadiki joy, di situ ndak pernah terjadi tanah tabla, dan tiba-tiba terbelah. Coba beberapa kejadian yang beberapa bulan lalu itu dia orang bilang di sini belum pernah banjir, tiba-tiba waktu banjir terjadi tak tutup rumah, baru angko pusing. Terus terus ya, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Terus, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti masih 1000 tahun. Dengar baik-baik. Pak Tuhan itu satu hari. Tuh. Masih 1000 tahun, satu hari itu. Terus tiga, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Terus deh, tunggu. Janji-janji apa saja yang saudara tahu Tuhan janji? Banyak toh Tuhan berjanji. Jangan lupa janji tentang kedatangannya. Janji apa yang saudara harapkan? Semua janji Tuhan tidak lalai menepatinya, sekalipun banyak orang yang anggap
Dari dulu orang sampai seolah ada dengar tuh. Tuhan semua datang, Tuhan semua datang, Tuhan semua datang sampai sekarang dengar jo. Dengar jo pas supaya kasih yang dia puas sana dia senang tuh. Tuh orang bilang amin jo. Biar dalam hati segala rupa Dionysus. Sekarang orang sudah dipermudah ya. Kurang mau bikin begini tuh apa langsung oke, pembayaran berhasil. Tuh. Kan begitu tuh kiris. Tak langsung tulis berhasil. Gampang loh. Yang sekarang mau beli bensin, mau apa doh gampang saja tak. Udah jadi. Tuh. Nah, itu orang tek nanti so di apa? Bayangkan nanti hele mau beli bawang semua pakai kiris. Mau beli bawang selesai. Nanti saudara tunggu di waktu. Baru angko pusing. Waktu orang menganggap itu kelalaian, ingat itu cuma karena Tuhan sabar mau tunggu orang bertobat. Dia masih memberimu kesempatan. Kalau dia belum hukum, sebenarnya orang sadar, oh Tuhan ini maksudnya Tuhan ada perpanjang ini waktu. Soalnya ndak taat mar Tuhan masih tarik sadiki tu waktu. Orang lain ikut tako. Oh Tuhan, untung reken kita belum mati. Padahal napa rekene itu jurang so disei. So badiri begini. Ini satu langkah le so masuk kotek di jurang. Terima kasih Tuhan. Tuhan kotek dah tolong pak kita. Bagi ini kita so mati. Bagi ini so masuk neraka karena mati belum bertobat. Setelah kau ejek, setelah kau anggap yang Tuhan bilang tidak serius. Bayangkan, kurang serius apa? Yesus mesti turun dari sorga jadi manusia. Kurang serius apa itu dosa? Menolong Israel keluar dari perbudakan Mesir. Yesus tidak perlu datang. Suruh aja Pak Musa. Ada mengerti tidak? Musa kan boleh. Untuk membereskan dosa-dosa kita. Supaya orang siap terhadap kekekalan. Yesus mesti turun dari surga. Coba seserius itu. Orang toh kalau ada orang datang. Aduh bayangkan ini berita kasih yang khusus dia datang dari Amerika datang kemari. Orang mesti hargai ini. Bayangkan dia dari Amerika datang. Baru urus visa. Baru DP tiket mahal benar. Dari sorga dan angko pandang enteng. Bayangkan kalau tadi Roh Kudus bisa bekerja seperti itu. Cuma untuk sebenarnya membuatmu hargai. Ini berita sorgawi. Tadi orang menyanyi. Dibandingkan semua keindahan dunia. Yesus lebih indah. Towo. Ingat tuh malaikat. DP background dan malaikat. Yesus lebih indah. Kong malaikat begini. Towo. Background. Karena malaikat sudah tahu. Dorang cuma menangis. Menangis tarik. Merendak betul. Habis itu. Jangankan mau tunggu besok. Sebentar kelar ibadah kembali lagi kepada keadaannya semula. Ternyata tidak ada perubahan. Kasihan. Selalu menganggap Tuhan lalai menepati janji. Tuhan bilang Tuhan mau hukum. Ternyata kan Tuhan belum hukum. Harusnya hargai kesempatanmu untuk bertobat. Diperingatkan, diberi kesempatan untuk bertobat, kita tidak mau dengar. Sekali lagi, betapa seriusnya berita ini. Karena Yesus jadi manusia. Bukan manusia yang duduk di takhta lagi. Dipaku, disalib.
dipermalukan, diejek, dihina semuanya. Coba, dia yang mampu membuat semua yang menganiaya dia mati seketika. Dan dia nyandak backing, coba. Saudara bayangkan keseriusan ini. Supaya orang hidup benar, hidup selamanya, kekal dengan dia. Seserius itu kasih yang itu persiapan. Tuh orang mau upacara tanggal 17 Agustus karena mereka anggap itu serius. DP peringatan saudari hari apa tuh hari Jumat? Hari Sabtu. Hari Sabtu tiba-tiba ada surat pemberitahuan ya. Bayangkan saudara sampai lupa kalau ini hari belum tanggal 17. Ya. Iyo. Baik saudara. Salah kok belum kok tanggal 17. Bayangkan tuh tadi malam semua bikin pengumuman Pak Saudara. Kalau ini hari mau ibadah hampir siang kah jam berapa begitu. Tak kirain tanggal 17. Karena mereka anggap tanggal 17 itu serius. Tanggal 17 hari Minggu loh saudara, minggu depan. Karena dong anggap itu serius. Semua sudah diberitahu. Mau ibadah tolong jam ibadah disesuaikan. Karena upacara jam 8 pagi. Betapa seriusnya hari kemerdekaan itu. Biar belum merdeka sampai sekarang. Coba. Itu penjajah soalnya enggak ada. Yang ada juga penjajahan di dalam negeri. Tuh. Ini tuh orang minoritas kasih yang dijajah terus. Minoritas kan bukan bahasa Indonesia dong. Ya, udahlah. Kan Yesus yang bilang apa? Nanti akan datang waktunya. Mereka yang membunuhmu berpikir bahwa mereka sedang beribadah. Yesus so bilang. Sekarang orang tinggal lihat kenyataannya. Tinggal lihat penggenapan dari nubuatan Yesus. Bukan kita tidak bisa bicara. Tapi ya sudah. Justru terima kasih Tuhan. Alangkah ajaibnya Engkau Yesus. Perkataanmu ribuan tahun yang lalu sekarang menjadi kenyataan. Jadi kalau Tuhan backing perlambatan kasih yang itu bukan karena Tuhan mau berlambatan. Tapi justru dia sedang berusaha untuk sabar. Jangan dulu hukum pada dia. Kasih dulu dia sedikit waktu. Tuh. Siapa tahu aku buat perpanjangan sedikit waktu ini dia akan bertobat. Tapi kalau tidak, apa boleh buat? Paulus bilang ampuni mereka. Tuh. Peringatkan mereka. Tapi ada saatnya serahkan dia kepada setan. Serahkan kepada. Itu Paulus yang bilang. Tuh. Orang itu tidak mau diperingatkan, serahkan kepada iblis. Ya kan saudara. Itu sebabnya tuh hari Jumat. Ya. Saya bilang loh, kalau memang kamu tidak mau diperingatkan, jangan sampai kamu menjadi penyebab. Sehingga yang lain terseret. Kalau tidak mau bertobat, mati Jo. Keras toh? Bukan keras, itu kasar. Kalau serahkan kepada setan, ya enggak kasar. Kamu tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Diperingatkan berulang kali dan tidak mau pernah bertobat. Paulus bilang apa? Serahkan dia, serahkan Pak Setang. Di antara mereka apa? Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Supaya stop mereka menghujat. Ini kebenaran.
Kebenaran kok malah pandang enteng nih minta ampun. Hah? Kan baru saya bilang, coba begitu saja saudara pikirannya enggak? Duh ini kok mengkasar sekali. Ini firman Tuhan yang bilang kok bagaimana sih kamu? Hah? Enggak pernah dengar firman Tuhan mau bicara. Hah? Ini kamu bilang saudara ini lalani dia dok kasih yang toh. Kelemarin saudara padahal mau beli apa kok tadi malam? Mau beli apa kok orang tadi malam? Mau beli aqua. Toh? Mau beli aqua, dosa cuma data sono. Masih jam berapa itu? Duh, sore, masih sore. Tak bangun jam berapa? Tak kira, oh puji Tuhan supaya kita sebentar. Soalnya nak mau tak sono. Toh, so tidur. Kan sesuanya nak jadi tidur sore. Ini tidur. Sepanjang harinya nak tidur. Habis mandi dapat rasa tidur jo. Oh ikut tak sono. Iko lupa kalau mau beli aku, sudah anak-anak yang beli, tuh beli orang, baru semua lelah lagi, mau belajar semua lelah. Sampai seperti itu, itu yang tidak pernah kan kejadian. Sesekanya ya tidur siang soalnya. Tuh, baru sekarang tuh bilang, yang kau tahu ya, yang tidur siang ini. Tuh, lain kali sudah, kelamarin kalau nggak salah tuh, baru jam berapa deh perasaan, kayak pas mau muntah kita. Ada puasa tuh. Puasa semua muntah. Untung cuma begitu. Habis itu setelah kita baca, nyanda, hilang habis itu. Sudah. Sore buka. Begitu tuh. Itu saudara. Jadi coba taruh ini di dalam hati. Tuhan, kalau pesanmu ternyata sangat serius, jangan biarkan yang paling serius ini kita pandang enteng. Coba sedikit lagi di 2 Petrus tadi. Coba tolong kasih habis dulu itu. 2 Petrus 3 tadi. Mana? Tadi sudah sampai ayat 9, ayat 10. Tolong baca. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Begitu dulu, tunggu. Itu dulu. Saudara lihat, kok ini yang tidak serius? Bayangkan saudara. Ini akan terjadi. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Apa itu pencuri? Orang lain tahu tempo apa dia mau datang. Itu tuh pencuri. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan bilang, kamu akan tahu tanda-tandanya. Karena orang disuruh berjaga-jaga. Orang lain tahu dia mau datang tempo apa. Tapi orang selalu disuruh berjaga-jaga. Coba, waktu ada hal-hal serius di kampung di mana, semua baking jaga malam. Toh, nanti bergantian orang yang jaga. Kenapa? Ada sesuatu yang dianggap serius, mesti berjaga. Itu tuh DP nama berjaga. Nah, saudara bayangkan Yesus yang bilang, supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan, berjaga. Supaya orang nanti waktu Tuhan datang, orang ditemukan sedang siap, kita harus berjaga-jaga. Tuh, ya. Orang tidak tahu dia mau datang kapan, hari apa, apalagi DP jam, Tuhan tahu. Tapi sekali lagi, kalau rupa langit, orang tahu. Tuh, orang jahat dan tidak setia. Waktu orang tidak tahu jam kedatangan Tuhan, hari kedatangan Tuhan. Bahaya saudara. Ini lebih serius dari yang kau bisa bayangkan. Kalau orang anggap kanker bahaya, serius. Sakit jantung bahaya. Orang mesti makan apa? Makan biji kuning. Kasih.
Nyandak bacet pakai cat kuning. Sekarang nggak usah pakai warna-warna lain, pakai jok kuning payah karena ternyata ini pengaruhi jantung. Oh kasihan. Tuh. Makan nasi kuning, tuh. Semua kuning tuh. Mar kalau gigi jangan kuning, susah aja. Apa? Langit akan lenyap pada hari itu dengan gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus dalamnya. Bayangkan ini Alkitab, reken. Ada bercerita tentang apa yang akan terjadi hari itu. Kok bisa orang Kristen punya tidak percaya? Ya tidak takut. Bayangkan sedahsyat ini saudara yang akan jadi. Oh Tuhan. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Sedangkan cuma tsunami. So takut bayangkan kalau ini jadi. Itu tuh hari Tuhan waktu kita tidak terangkat bersamanya. Alangkah bahagianya yang pergi dengan Tuhan. Tapi yang tinggal saudara akan lihat ini DP akibat. Ini akan jadi. Langit lenyap. Unsur-unsur dunia hangus dalam nyala api. Belum neraka. Bumi dan segala yang ada di atasnya hilang lenyap. Aduh. Bayangkan saudara. Yang seperti ini tidak dianggap serius. Cuma harap-harap doi mau tak tambah. Bukan main. Tuh. Kali saya kalau lihat orang yang pandang enteng di ibadah. Pandang enteng dengan firman Tuhan. Pandang enteng untuk diajak bersekutu dengan Tuhan. Kamu benar-benar tidak percaya terhadap firman Tuhan. Tidak percaya terhadap Tuhan. Kamu pikir kamu percaya. Hanya karena kamu ke gereja. Hanya karena kamu tidak hadir di ibadah. Walau kamu tidak sungguh-sungguh. Bayangkan saudara. Sampai seburuk itu Kristen masa kini. Ke ayat 11. Coba saudara lihat. Harusnya ini respon kita. Apa? Tidak. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Orangnya tidak akan alami itu tadi. Tuh. Langit, bumi akan lenyap seketika. Orangnya tidak akan alami, orang pikir. Supaya orang pergi ini. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bukan itu ses. Karena ses itu pendeta. Kau engkau hidup dalam hawa nafsu. Gimana sih? Sampai ses menangis engkau tertawa. Habis pikir, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini firman Tuhan. Dosa ini tahu diri. Dia pikir dia so sempurna. Justru karena saya berjuang. Karena kita tahu saudara, ini perjuangan untuk hidup suci, hidup saleh. Ini betapa hebat harusnya perjuangan untuk itu. Justru karena saya tahu maka khotbahnya begini. Sekarang ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Petrus. Siapa itu Petrus? Apa Petrus yang tahu diri? Siapa Petrus? Coba saudara. Petrus, mesti tulis supaya saudara ingat-ingat. Siapa ini Petrus ini? So Petrus ini mulu besar. Yesus mau cuci DP kaki? Jangan. Oh dia sangat hormat Pak Tuhan. Tuhan bilang Petrus, kamu tidak mau aku cuci? Nanti lihat. Kau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Kalau begitu kasih mandi jodoh Tuhan. Jangan cuma kaki. Itu tuh Petrus. Tuh.
Oh, dia sudah paling, memang, dia pasir sekali, dia hormat sekali kasih yang. Itu kan Petrus, toh. Kong apa leh? Tuh, DP terakhir. Pertama dia, oh Tuhan, biar mati leh kita, nggak mungkin. Tuh, jangan begitu kok Yesus. Kita ini mau menyangkal kasih yang. Di penjara karena kamu, mati. Petrus kasih yang, angko malam ini belum habis ngana 3 kali menyangkal. Ayang cuma 2 kali, angko 3 kali. Dengar ya. Waktu ayang babunyi 2 kali, berarti angko 3 kali. Kasih yang Tuhan. Kong, ini Petrus, saudara. Yang ada bajalang di atas air jo, ya. Coba angin. Kaki dia mulai tenggelam. Siapa rupa Petrus? Ya, satu-satunya murid yang bisa berjalan di atas air Petrus. Coba cari, enggak ada yang lain. Petrus berjalan di atas air. Itu lain begini, Petu, nggak mau turun. Lihat orang di dalam perahu, semua tenggelam. Kok nggak mau keluar dari perahu? Petrus bilang, enggak, aku percaya. Karena sana Yesus yang bilang, kok dia turun. Tuh dia teman-teman lain mau lihat ini, mau tenggelam ini, awas. 1, 2. Petrus sih, langkah tegap. Saya siapa dia mulai tenggelam? Itu tuh Petrus. Tuh, kong menyangkal. Kong sekarang dia yang bilang ini. Orang lain karena dengan pengalaman hidupnya seperti itu, nah usah khotbah keras, begitu toh? Saudara Pesuka kan begitu toh? Coba kok sesas kan belum sempurna. Masih banyak salah. Nyala usah khotbah begini. Ini Petrus apa? Justru karena dia punya pengalaman buruk, kalah dalam perjuangan, dia harus memberi peringatan. Jangan rupa kita tuh hari, gitu kan? Jangan rupa kita dulu, gitu kan? Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, kalau saudara lihat catatan Alkitab tentang Petrus dan khotbah-khotbahnya dan caranya waktu memimpin jemaat, catatan Kisah Para Rasul, paling keras Petrus. Justru karena apa? Karena dia mengalami pengalaman buruk dalam perjalanannya mengikuti Yesus. Ya? Gitu saudara. Justru karena saya tahu, berjuang, ternyata kalah juga. Jadi kita terhadap orang yang pandang enteng, yang tidak serius. Kasihan. Sedang kita semua model begini ternyata bisa kalah, apalagi angko. Begitu kan seharusnya. Ini bukan, kan ini Petrus. Ini DP khotbah. Jadi pendeta yang pernah jatuh, tidak usah khotbah keras. Kecuali dia tidak pernah bangkit. Kalau dia tetap mabuk, tetap berzina, dia mau khotbah apa tentang perzinahan? Stop jo. Gitu. Tapi karena bayangkan dulu kita begini, asik kita boleh berzina. Itu kan. Apalagi angko suruh berdoa nih mau, suruh puasa nih mau. Suruh sungguh-sungguh nih mau, semua nih mau, nah ya. Udah yang penting kita pokoknya apa ya? Yang penting kita seibadah, yang penting kita berdoa, yang penting kita baca Alkitab, yang penting apa lah? Yang penting kasih perpuluhan. Itu yang penting, paling penting aku mau backing. Gitu kan? Suruh hidup kudus, bayangkan kekudusan, suruh dusu tuh kekudusan, saudara bayangkan. Kejarlah kekudusan kan Ibrani yang bilang. Ini kalau Petrus, betapa suci dan salehnya kamu. Betapa. Orang selalu cari betapa kaya, betapa mulia, begitu kan? Nanti jadi bupati dia baru jadi mulia. Kalau saudara, waktu saudara hidup suci, kamu mulia. Itu kan? Kamu hidup dalam kemuliaan Tuhan, itu tuh mulia. Bukan nanti kaya kok kamu mulia, bukan. Orang hidup suci, orang ini sedang mulia pada pandangan Tuhan. Tuh, hidup saleh. Kan tadi saudara, orang lain baking saudara ini mau, jangan.
Kita nih mau bikin kotor kesucian yang Tuhan taruh. Ya, semua yang kita boleh baking, akhirnya kita boleh baking. Itu karena Tuhan dan kemurahannya bekerja di dalamku. Bukan karena kita. Orang pandang enteng. Yang penting dia makan perjamuan. Bagaimana ini dia? Bayangkan saudara, orang yang tidak siap. Ya, yang tidak siap orang petubuh. Loh, kamu tidak boleh makan perjamuan. Itu kalau saudara baca sungguh-sungguh. Dia boleh makan perjamuan. Saya pikirnya gampang. Oh nanti yang penting kita makan perjamuan. Loh, kalau kamu tidak sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan, perjamuan membunuhmu. Ini kan salah mengerti terhadap perjamuan. Tidak sungguh-sungguh percaya, jangan makan perjamuan. Itu cuma akan membunuhmu. Jelas Alkitab 1 Korintus 11. Enteng sekali. Nanti dia minta ampun. Nanti saudara lihat. Sampai saudara menangis darah. Tuhan saya tidak ampuni. Baru kamu bingung. Atau saudara apa? Justru waktu saudara terbiasa dengan kelakuan itu. Dengan sikap itu. Dengan dosa itu. Saudara satu pertanyaan. Tuhan ampuni tapi dosa. Nyanda serius minta. Kenapa? Karena nyanda serius mau berubah. Itu udah lama-lama. Yang penting kita aja berdoa. Yang penting makan perjamuan. Bagaimana engkau ini bagara? Hah? Siapa makan tubuh? Coba ulang. Mari kita baca. 3. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Itu perjamuan. Perjamuan bisa menghukummu? Loh, Alkitab yang bilang. Hidup sembarangan tidak pernah ada rencana berubah. Tuh, kau cuma makan-makan perjamuan. Loh, kamu membuat kamu berada justru di bawah hukuman. Itu tuh perjamuan, saudara. Lihat, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, tidak sedikit yang meninggal. Ini Paulus yang tulis. Orang tahu apa tentang perjamuan? Baca yang sesuatu terlalu lama dari orang mau perjamuan. Aku bermaksud apa ini? Ini serius. Kalau saudara tidak pernah rencana untuk berubah, niat berubah saja tidak ada, jangan makan perjamuan. Cuma membunuhmu itu. Orang yang seharusnya makan perjamuan, dia so niatkan dalam hati, aku harus berubah. Kapan? Sekarang. Tuhan tolong aku meteraikan ini dengan perjamuan. Itu baru kau boleh makan perjamuan. Makanya tidak pernah ada rencana berubah, perjamuan membunuhmu. Ya kan dulu kan di sini tiap minggu itu perjamuan. Dulu ya, sampai akhirnya saya sendiri takut. Oh Tuhan, jangan sampai jemaat ini justru sama dengan saya biarkan mereka dalam hukuman. Ya, lain kali jadi datang tuh hati. So itu orangnya sungguh-sungguh. Padahal sesakral ini perjamuan itu. Dan justru orang apa? Semakin sering orang lakukan, apalagi firman Tuhan dari muka, tidak pernah sekeras ini. Kalau saudara pandang enteng, pasti pandang enteng. Sedang sohot bape keras batur pa ini. Orang soho yang tidak pakai apalagi sudah. Mari orang itu apa? Kiranya kau diberkati, rezeki melimpah. Ya ampun, diteguhkan dengan perjamuan kudus. Ini DP nama penyesatan. Siapa yang bilang? Alkitab yang bilang ya. Ini cara orang makan dan minum perjamuan. Yang sembarangan saudara. Perjamuan kok bikin jimat. Akhirnya dari dulu berdosa sampai dunia ini berdosa terus. Tidak pernah sadar kalau itu dosa. Betul saudara ya. Kalau mau bilang jengkel sekali. Ya. Dengan orang-orang yang apa? Akhirnya
membenarkan yang salah, lalu mempersalahkan yang benar. Ini gimana? Jelas firman Tuhan. Kalau yang tidak ada dasar Alkitabnya, saudara bisa bilang ses ini ngarang, napas anak DP ayat. Kamu tidak pernah menganggap firman Tuhan itu serius. Akhirnya perubahan pun kamu tidak anggap serius. Jadi ya sudah, seperti yang sudah-sudah kan kita belum mati sampai sekarang. Aduh, begitu meremehkan Tuhan. Tuh, makan perjamuan dia paling jago. Ini lagi saudara, saudara makan perjamuan, taruh di hati, aku mau bertobat Tuhan. Tolong aku mau bertobat sekarang. Tolong aku Tuhan. Tuh. Jadi waktu saudara makan perjamuan, itu sebenarnya peneguhan untuk kau sungguh-sungguh bertobat. Oh kita sudah bertobat 20 tahun lalu, so itu engkau sekarang mesti bertobat ulang. Hah? Karena menganggap 20 tahun yang lalu itu pertobatan. Periksa, mengapa perjalanan hidupmu seperti ini? Artinya kamu mesti ulang bertobat. Aduh, so rusak pertobatan itu. Hanya karena selalu makan perjamuan, menganggap terus bertobat. Gimana sih? Habis makan perjamuan, habis itu keluar dia so salah. Bagaimana ini dia? Saya kok sampai takut sekali, saudara. Lihat gereja dan pandangan gereja masa kini. Tuh, mari gereja itu ketuk besar deh jumlah orang. Pusing nih kali aja lihat orang cara melihat dan mengukur kebenaran itu ada di mana. Coba. Yang terakhir, karena orang bicara tentang perjamuan, tubuh dan darah Tuhan. Dia mati, dia bangkit. Kenapa waktu dia bangkit dia nyandak pergi gereja? Yesus. Coba, waktu itu kan bait Allah ada. Coba cek. Imam-imam kepala, imam besar, imam-imam kecil, orang-orang Yahudi yang menghina, yang menyalibkan Yesus. Harusnya kalau orang yang jadi Yesus, iko datang batunjung. Napa to ngoni bilang napa ngoni lihat tapi paku. Lihat. Yesus nak batunjung pada orang. Yesus pergi di mana? Di mana ada murid Yesus? Murid Yesus yang ada di bait Allah waktu itu. Mereka tidak diterima di bait Allah. Yesus mengaku dapatin orang. Kita tidak dianggap. Nggak usah cari pengakuan orang. Nggak usah. Orang udah dianggap nggak apa-apa. Selama Yesus mau datang di sini, murid-muridnya berkumpul di ruangan terkunci karena sangat ketakutan mereka. Di situ Yesus menampakkan diri. Dengan kata lain, tidak semua gedung yang disebut bait Allah Yesus ada di situ. Yang kan saudara, iya toh? Dorang pergi pantai, Yesus pergi di pantai. Dorang berjalan mau pergi Emmaus, karena bercerita tentang Yesus. Yesus hadir di situ. Siapa Yesus yang nak mencari Pahanas, Kayafas? Siapanya nak batunjung Pak Pilatus? Ini saudara, waktu kita terhubung dengan Tuhan, orang boleh nyanda dianggap. Nah apa-apa. Kayaknya saya bilang ke saudara, terasa-rasa apa yang tidak suka. Tuh, selama Yesus mencintaiku, pengakuanmu tidak penting. Nyanda usah akui. Tuh. Ini kok sebenarnya bukan pendeta iyo, mana-mana Pak Angko. Angko tuh pendeta. Taruh itu di hati. Sehingga ibadah kita tidak sia-sia.
Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat. Dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus ini kan sudah dalam tubuh yang baru. Tubuh yang tidak bisa dibatasi oleh batasan-batasan fisik. No? Gedung dia, yang tidak usah buka tuh pintu dia langsung ada di dalam. Artinya Yesus bisa hadir di mana-mana. Kok bisa dia tidak menyatakan kehadirannya di bait Allah yang mereka sebut bait Allah? Yang mereka sebut ini tempat kudus. Yesus tidak mau ada di situ. Dia datang di tempat orang yang merindukan dia, yang serius memperlakukan dia sungguh sebagai Tuhan, menghargai dan menghormati kehadirannya lebih daripada kehadiran siapapun.